Saya tausiahnya duduk atau berdiri nih. Bu, duduk atau berdiri? Pak, dengarkan ibu-ibu suka yang berdiri itu, Pak. Baik. Berarti agak ke sini ya. Berhubung kita berada di bumi Melayu, maka saya akan baca pantun dulu. Suai, Bu? Udah selesai kan kemarin? Suainya udah selesai kan, jadi tidak ada apa-apa kan. Bermarwah dan suai sudah selesai. Burung balam, si burung darah, yang jawab salam, saya doakan masuk surga. Burung balam, si burung merpati, yang jawab salam, semoga banyak rizki. Yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, amin. Yang sedang susah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, amin. Yang sedang banyak hutang mudah-mudahan, saya nggak bilang lunas, Bu. Sebab walaupun amin, kalau nggak bayar nggak lunas nanti payah. Tetap harus bayar. Tenang, Pak Ketua, di sini katanya. Banyak. Sebelum saya mengucapkan salam, izin Bapak Ibu, nanti saya ada pertanyaan tuan anak ini. Jadi kalau bisa abang duduknya di sini, depan. Supaya anak Ustadz lihatnya ke sini. Sini, nggak apa-apa. Ustadz siapkan hadiahnya nanti. Gampang, hadiahnya tinggal minta kepada Pak Ketua Masjid. Mau apa? Tiket umroh, oke. Mau jalan-jalan ke Malaysia, oke. Handphone iPhone, oke. Ada di Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kalau dengar jawab salamnya, ini menandakan Bapak Ibu kompak. Ada 200 jamaah malam ini. Di sini dan di rumah maksudnya, dengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, yang saya taklimi ilmunya, para ustadz ustazah yang berada di Masjid Nurul Amal ini. Bapak yang kami hormati, Bapak Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, inci-inci, tuan-tuan, puan-puan, serta anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Pak, Bu, terutama nikmat ketika ibu-ibu tadi bangun waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun mata ibu, buka mata ibu, ibu langsung mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, umur saya sampai juga ke subuh ini. Jangan ibu begitu apa? Begitu bangun lihat handphone, jangan. Ya. Kita kalau mau tidur baca doa enggak? Apa doanya? Ayo, bismika. Pas bangunnya Alhamdulillah. Bukan Allahumma lakasumtu, nanti sebulan lagi ya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu izin, tadi Pak Ketua dan tokoh-tokoh menyampaikan nama saya. Tidak apa-apa, saya juga ngulang lagi, biar Pak Ketua hafal dengan nama saya. Bapak Ibu, nama saya Dudung Sulaiman. Dari namanya ini udah jelas orang Melayu ya Pak ya? Orang Melayu bukan? Saya orang Melayu yang berasal dari Bandung, Pak. Kenapa saya mengaku orang Melayu? Karena saya sudah 25 tahun tinggal di Provinsi Riau. Siap apapun kita, suku apapun kita adalah orang Melayu tinggal di sini. Jangan lupa Pak Ibu ya. Makanya tadi saya di awal pakai pantun. Itu ciri khasnya orang Melayu. Izin Bapak Ibu,
Di depan ini dan di belakang ini embel-embel dunia. Makanya Pak Ketua tadi, alhamdulillah lupa. Artinya saya tidak apa-apa, karena itu gelar dunia. Saya mau tanya sama Pak Ketua izin kalau nanti ada jamaah kita yang meninggal, ditulis nggak gelarnya di batu nisan? Tidak kan Bu? Makanya itu gelar dunia. Tapi nggak apa-apa, saya sebutkan. Haji di sini Bapak Ibu, ini mohon maaf hajinya bukan seperti Bapak Ibu pergi dari Indonesia lalu sampai ke kota Mekah. Bukan. Saya hajinya waktu itu saya bekerja di Timur Tengah Pak. Nanti saya jelaskan macam mana saya hajinya. Yang kedua Bapak Ibu di depannya ada Muhammad. Ibu saya, bapak saya tidak pernah memberi nama Muhammad kepada saya. Tahun 2003 saya ikut lomba tahfiz hafalan Quran di kota Riyadh Pak, Arab Saudi. Alhamdulillah yang saya cabut surat yang hafal. Sempat surat yang lain saya ngeblank juga Pak. Yang saya cabut surat Ar-Rahman. Alhamdulillah saya dapat juara 2. Lawannya orang Pakistan, Bangladesh, Yaman dan lain-lain. Allah takdirkan. Kenapa pakai Muhammad? Itu jurinya nggak bisa manggil nama Dudung Sulaiman, nggak bisa. Bapak, Ibu di Arab Saudi itu orang Arab hanya bisa manggil itu kalau nggak Abdullah, Ali, Muhammad, Ahmad, Lukman. Itu aja, tidak bisa. Dudung Sulaiman nggak bisa. John Eprijal nggak bisa mereka. Pasti tetap kalau nggak Ali ya Muhammad panggilannya. Itulah ya. Alhamdulillah. Jadi kata jurinya, kamu dikasih nama Muhammad supaya nanti ketika di padang mahsyar dipanggilnya Muhammad Dudung. Nah, itu dia. Itu kata orang Arab Pak, bukan kata saya ya. STP ini Pak, Bapak Ibu, STP ini kata istri saya dibilangnya suami telat pulang. Ya Pak ya. Kenapa? Alhamdulillah. Mohon izin Pak Ibu, kemarin saya 5 hari roadshow ke Indragiri Hilir. Tembilahan, Rumbai Jaya, Bagan Jaya, Kempas Jaya. 5 hari di Inhil, lalu pindah ke Kuansing di Sentajo Raya. Sama Pak, begini juga. Ya, nah, keliling dakwah. Kebetulan tahun ini dapatnya saya ke Indragiri Hilir. Tahun sebelumnya Selat Panjang. Ini gelar dunia Pak Ibu ya. Lanjutkan. Ini alamat rumah saya Pak. Dekat dari sini. Bapak Ibu kalau mau ke Pangkalan Kerinci lewat Pelalawan ada namanya daerah Pebatuan, Kulim. Kulim itu kata orang bilang tempat jin buang anak katanya. Katanya dulu, tapi sekarang sudah jadi kota. Ya, Kulim. Nah ini. Di Kelurahan Mentanggal Bapak Ibu, nah, saya pernah jadi ketua RT 3 tahun Pak. Pernah jadi ketua RW 5 tahun. Sekarang jadi ketua LPM Kelurahan. Nah, jadi sama-sama Pak RT PRW kita satu profesi nih. Jangan saling mendahului ya Pak ya. Insya Allah nanti cair tuh Pak. Sebentar lagi insentifnya cair. Informasi A1 dari bagian keuangan. Baik Bapak Ibu, lanjutkan. Baik, kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Halo? Hai? Halo, halo, hai? Oh, mantap anak-anak nih. Bang, abang fokus. Abang nanti ada pertanyaan, Ustadz kasih hadiah. Gampang, tinggal pilih. Mau handphone yang Pak Ketua atau yang tadi Ustadz Protokol. Mau bang katanya. Oke, lanjut ya. Nah, izin Bapak Ibu. Nah, saya kenalkan dulu keluarga saya. Alhamdulillah, istri saya baru 3. Anaknya Bu, anaknya. Bukan istri sayanya, istri saya baru 3 anaknya. Nah, ini istri saya dan ini anaknya. Istri saya baru 3 anaknya. Jangan bilang istri saya 3. Nah itu, ini keluarga saya. Nah, ini anak yang pertama, sekarang sudah kuliah. Ini waktu masih kecil dan kuliah, sekarang di UNRI. Yang ini sekarang kelas 6 SD. Dan ini si bungsu yang laki-laki insya Allah masuk SD. Aha. Kenapa saya sebutkan ini? Izin Bapak Ibu. Bukan mau pamer, bukan. Saya pernah tausiah di Bengkalis. Ada orang Bengkalis? Ada. Tahu daerah Pambang, Kecamatan Pambang, di pesisir Bengkalis. Saya tausiah ke situ Pak Bu.
Lalu apa? Ternyata ada jamaah ibu-ibu. Enggak tua-tua banget lah, usianya sekitar 30 tahun. Saya sampai Pekanbaru, masuk WA ke handphone. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin menjadi makmum yang kedua. Itu. Repot kalau udah makmum. Terbaca pula sama orang rumah saya. Alhamdulillah, tidak marah Bu, cuman piring pecah. Makanya dibilang, Abi, kalau Abi tausiah kemanapun tolong sebutkan bahwa Abi sudah punya anak dan istri. Oke, maka itulah kenapa saya memperkenalkan anak istri. Gitu Pak ya. Nah, halo? Hai? Lanjutkan? Nggak capek enggak? Ya enggak lah, saya yang di sini. Baik. Oh Pak, izin, yang berdiri di depan Bapak Ibu ini pernah main sinetron dulu. Serius. Kalau Ibu tak percaya, Ibu buka Genta Buana Pitaloka. Genta Buana Paramita. Itu nama produser yang biasa di Indosiar. Tahun 2001 yang namanya Dudung Sulaiman, itu pernah main sinetron Pak. Karmapala, Mahabharata, Angling Dharma, dan Misteri Gunung Merapi. Dari keempat judul ini pasti Bapak Ibu yang kenal adalah Misteri Gunung Merapi. Mak Lampir. Tapi Bapak Ibu, saya bukan si Grandong, bukan. Nah, Mak Lampir dengan Grandong kan? Alhamdulillah 6 bulan ikut main sinetron. Dulu tayangnya di Indosiar Ba'da Isya. Jadi dulu kalau saya mau tampil, karena kalau kita main sinetron itu hari ini kita ngambil gambar, ngambil syutingnya, 3 hari kemudian baru tayang, dan itu baru dibayar, kayak gitu Pak. Kalau tayang di TV baru dibayar, ya. Waktu itu, ini saya waktu main sinetron, ini diputar ulang di RTV, bukan Riau TV ya Pak, Raja Wali TV, dan ini saya bersama kawan-kawan di lokasi syuting. Tahun 2001, ya. Saya seangkatan dengan Lukman Hakim. Lukman Hakim yang sekarang menjadi Bupati Indramayu. Lalu ada lagi Coki Adriano. Betul Bu? Ibu berarti sering nonton nih. Lalu ada pemeran perempuan namanya Erina Giede. Iya Bu? Nah, apa Ibu nih? Nah, dulu. Lalu saya hijrah. Saya karena waktu itu 6 bulan itu menunggu pemberangkatan Pak untuk bekerja di Timur Tengah. Maka pada tahun 2002 sampai 2004 yang namanya Dudung Sulaiman itu pergi berangkat ke Arab Saudi, ke Timur Tengah. Jadi apa? Jadi tukang masak di sana. Jadi koki atau chef. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Ibu masak mungkin saya cicipin, saya tahu tuh bumbunya. Ini pakai ini, pakai ini, pakai itu. Karena dulu saya sekolahnya di situ, sekolah masak. 2 tahun di sana Bapak Ibu, alhamdulillah dikasih umrohnya 3 kali, hajinya sekali oleh bos saya. Ya, nah ini saya waktu di Raudhah di Riyadh. Nah ini ya, dan ini masakan yang saya masak, masakan Timur Tengah. Bu, Pak, kalau Bapak Ibu main ke tempat ramai, ada tulisan kebab Turki. Benar? Saya aneh Pak, mohon maaf. Yang saya tahu kebab itu sate. Karena saya hampir 3 bulan megang barbecue. Kebab itu sate. Ini kebab nih. Ini kebab sate. Kalau yang roti dikasih daging itu, dikasih telur. Kalau yang sudah umrah haji, itu taunya pasti namanya shawarma. Cobalah Bapak Ibu pergi haji atau umrah, beli ke rumah makan Turki, bilang aja, pi shawarma, dikasihlah seperti itu. Pi kebab, dikasih sate. Pasti. Tapi kenapa sampai ke Indonesia, jadi seperti itu? Wallahu alam, saya tidak tahu. Halo? Lanjutkan? Ceramahnya kapan kalau ini terus ya? Ya. Maksudnya gini, biar saya lebih dekat dengan Bapak Ibu. Saya baru kedua Bu di sini ya Pak ya. Dulu Ramadan saya pernah ke sini dan ini. Lanjut.
Pada tahun 2006 sampai 2009 saya jadi guru, Pak. Balik kampung ke kampung halaman di Jawa Barat jadi guru. Dan ini baju yang diberikan oleh kepala sekolah saya. Dia bilang begini, Pak Dudung pakai baju ini. Suatu saat Pak Dudung jadi kepala sekolah. 2009 saya coba daftar PNS jadi guru, nggak lulus-lulus, Pak. Alhamdulillah, saya coba di tempat lain, saya lulus. Jadi ASN, PNS di Satpol PP. Ya. Kalau tak percaya, tanya yang ASN di sini. Bahwa kalau kita itu resmi PNS, nih tandanya. For free. Pangkatnya ada. Setahun saya jadi Satpol PP di Bandung, Pak, saya berhenti. Saya nggak bisa bicara di sini, takut ada yang terkenakan. Nanti kita privat saja bicaranya. Kenapa saya berhenti jadi ASN? Orang lain bergebu-gebu jadi PSN, saya tidak. Saya berhenti, balik lagi ke Pekanbaru, Bapak Ibu, dan alhamdulillah Allah takdirkan saya tinggal di Pekanbaru menjadi seorang guru. Sekarang Allah titipkan amanah, saya sebagai kepala SMA Islam Suman HS Pekanbaru. Kalau Bapak Ibu ke Pesail, itu ada SMA Islam Terpadu Suman HS. Jadi Suman HS itu bukan hanya nama pustaka wilayah, tapi nama sekolah. Baik. Yuk kita bertasbih dulu. Ibu masih ingat lagu ini? Yuk sama-sama. Boleh Pak ya? Izin ya? Boleh? Oke, yuk. 1, 2, 3. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Nah, irama ini kita ganti dengan irama bertasbih kepada Allah. Yuk, 1, 2, 3. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setelah bertasbih, mudah-mudahan keberkahan turun ke kampung kita ini. Amin. Mudah-mudahan diampuni juga dosa-dosa kita. Amin. Lalu kita bersolawat pada Nabi Muhammad. Tadi dibuka solawat oleh Pak Ketua kita. Mari kita solawat lagi. Nampak Bu? Oke, yuk. Wahid Isnaini Salasa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat Allah alaika, asraqal badru alaina, fatabat min khuduru, misla husni mara'aina, khatuya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat Allah alaika, anta samsul, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khatiqaini, ya mu'ayyad ya mumajad, ya imam al-qiblataini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bersalawat kita mendapat syafaat Nabi Muhammad yang insya Allah kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Bang, fokus. Nanti jadi pertanyaan. Izin Bapak Ibu, kenapa saya sasarannya anak-anak? Ini penting, ya, daripada anak-anak di luar main FF, main itu. Bagus ini, ada pengertiannya. Pengertian Isra Mi'raj. Yang pertama Isra, berjalan, perjalanan. Jadi saya dari Kulim menuju ke masjid ini perjalanan, Isra. Pak Ketua dari rumah sampai ke masjid ini Isra. Lalu apa itu Mi'raj? Mi'raj itu naik. Tadi saya simpan motor di sana. Lalu naik sedikit ke masjid ini, namanya Mi'raj. Itu pengertian menurut kita. Pengertian menurut kita Isra Mi'raj adalah perjalanan dan naik. Tetapi yang kita lakukan malam ini Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini seperti yang tadi dibacakan oleh ananda kita. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil, lalu naik ke kemana tuh? Ke Sidratul. Ini penting, ya. Kenapa Isra Mi'raj itu terjadi, Bapak Ibu? Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, pada tahun ke-11 ketika Nabi Muhammad setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Pertanyaan saya adalah, kalau seandainya Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, pada usia berapa beliau melaksanakan perintah Allah Isra Mi'raj ini? 40 tahun. Berapa Bu? Tuh, ada Bapak yang sebelah sini tahu. 50. Dari mana 51? 40 tahun ditambah 11 tahun kenabian. Jadi ada 51 tahun. Catat Bang. Ya. Oh ya, dicatat. Oke. Maka Isra Mi'raj ini terjadi ketika pada tahun itu, Bapak Ibu. Tahun itu baginda Nabi Muhammad sedang dalam keadaan sedih. Kenapa beliau sedih? Pada waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh dua orang yang sangat luar biasa dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Yang pertama wafatnya paman beliau yang bernama ada di sini kan, Abu Thalib. Yang kedua, meninggal dunia oleh istri tercinta, yaitu Siti apa? Siti Khadijah. Maka pada tahun itu Bapak Ibu disebut dengan tahun kesedihan. Pak, Bu, kira-kira kalau anak kita sedang sedih, kalau diajak ke Living World, seneng nggak dia? Seneng kan? Kalau istri kita sedang sedih, Bapak Ibu, cemberut saja, dikasih uang 15 juta, senang nggak kita? Pasti senang lah, Ustaz. Ya. Senang, Bu? Pernah kayak gitu? Pak, Bu, gampang. Kalau istri kita sakit, gampang. Gampang obatnya, nggak usah dibawa ke rumah sakit, nggak usah. Ibu bawa ke toko emas saja. Mama, pilih. Ayah ada 10 juta. Oh, langsung
sembuh, demam hilang. Yang ini Pak, ditotalkan 15 juta, sobek 5 juta lagi kan? Gitu. Lanjut kan? Maka Allah tahu dengan hambanya. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, temui kekasihku karena sedang bersedih. Engkau ajak jalan. Ya, ajak jalan. Ketika waktu itu malam hari, baginda didatangi oleh malaikat Jibril. Dan waktu itu baginda dibawa dari rumahnya menuju ke Ka'bah. Dari Ka'bah baginda ditidurkan, dibaringkan. Peristiwa itu sebelum berangkat, baginda dibaringkan. Maka dada baginda dibelah. Oleh siapa dibelahnya? Malaikat. Anak ustadz jangan berpikir dibelahnya pakai silet. Apalagi pakai dodos. Apalagi pakai pisau dapur yang bekas bawang. Tapi dengan tangannya malaikat Jibril dibelah dadanya. Berapa kali Nabi Muhammad pernah dibelah dadanya, Bapak Ibu? Berapa? 2 atau 3 kali nih? 1 kali? Cius. Wah, ini versinya ada dari Google 1, dari ChatGPT 1 nih. Ya. Waktu kecil sekali, begitu berangkat sekali. Setelah dibedah dadanya, lalu malaikat Jibril mengambil hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hati baginda dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah dicuci dengan air Zam-Zam, lalu diambil yang namanya titik hitam di dalam hati kita yang bernama Alaqah. Untuk apa? Agar tidak was-was. Ini perjalanan bukan kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Ini perjalanan mulia. Seandainya di tengah perjalanan digoda, diganggu seperti kakek nenek kita Nabi Adam oleh iblis, bisa buyar. Maka dibuanglah was-wasnya. Kemudian dituangkan hikmat, ilmu dan iman ke dalam dada Rasulullah dan kembali dirapatkan. Maka waktu itu baginda Nabi Muhammad dinaikkan ke sebuah kendaraan. Kendaraannya bukan Fortuner, bukan Alphard, bukan Innova, bukan pesawat terbang, apalagi Honda. Apa kendaraannya? Buruk. Oke. Dinaikkan ke buruk, Bapak Ibu, maka berangkatlah waktu itu. Nabi Muhammad berangkat naik buruk. Yang pertama baginda singgahi ketika di atas, malaikatnya menyampaikan, ya Rasulullah, singgahlah di negeri itu yang bernama negeri Thayyibah. Suatu saat engkau akan hijrah dan tinggal di sana. Negeri Thayyibah itu, Bapak Ibu, yaitu negeri Madinah. Setelah singgah di sana melaksanakan sholat, lalu baginda Nabi melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat suci yang bernama Bukit Tursina. Bukit Tursina adalah tempat bertemunya Nabi Allah dengan cahayanya Allah. Pertanyaannya, Nabi apa yang bertemu dengan cahaya Allah ketika di Bukit Tursina? Raise your hand. Raise your hand. Tangannya ke atas. Oke, ke sini. Di sini. Wah, ini insya Allah nanti jadi pejuang Islam. Tampilannya lebih gagah ini daripada ini. Awak cuma pakai baju Melayu, ini jubah. Apalah, saya doakan jadi singanya Allah nanti di Pekanbaru. Amin kan? Jangan takut sama orang ya, takut sama Allah. Oke. Sebelum antum, anak Ustadz menjawab, ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa nama kakek ketua masjid kita. Nggak tahu kan? Langsung saja jawab. Langsung saja saya. Nabi apa yang berjumpa dengan cahaya Allah di Bukit Tursina? Nabi Musa. Nabi Musa. Betul? Cius. Cius katanya. Oke. Catat nih satu nih. Catat ya. 1. Tenang. Hadiahnya tiket umroh.
di Pak Ketua banyak di kantongnya. Nah, bon masjid. Ya, duduk dulu sayangku. Oke, satu. Alhamdulillah. Ya. Saya kan ngasih pertanyaan yang bayar. Saya biasanya bawa hadiah Bapak Ibu, cuman tadi terburu-buru saya. Wallahi, terburu-buru tadi. Ya. Nah, lanjut Kang? Nggak ngantuk nggak? Pak, Bu, kalau tausiah saya kelamaan, Bapak Ibu tinggal kasih kode. Apa kodenya Ustaz? Yang pertama, Ibu tinggal batuk-batuk. Berarti ceramah saya kelamaan. Yang kedua, Ibu tinggal angguk-angguk. Yang ketiga, Ibu pura-pura ngantuk aja. Berarti ceramah saya kelamaan itu ya. Lanjutkan. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat suci juga. Apa itu Ustaz? Yaitu ke Bethlehem, Baitul Maqdis, tempat dilahirkannya Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam. Lalu perjalanan dilanjutkan ke Masjid Aqsa. Disitulah Bapak Ibu, baginda naik. Tadi disampaikan ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Sebelum ke Sidratul Muntaha saya sampaikan. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ini 1233 km. Kalau waktu itu naik unta 30 hari. Baginda Nabi cuman berapa jam? 1, 2, 3, 4. Udah sampai 4 jam. Ya. Tuh, segini. Kalau secara logika nggak mungkin. Tapi kalau Allah yang sudah menghendaki, mungkin. Ya, oke. Siap. Iya. Pak, Bu, anak kecil kalau seperti itu kita tanggapi. Anak ribut di masjid nggak apa-apa. Besok kalau tak ada yang ribut di masjid, siapa yang mengisi ini? Ya Bu. Nah, gitu ya. Lanjut kan? Sampai di mana kita? Anak kecil kan tadi? Sampai di sini. Kita lanjutkan. Maka Nabi Muhammad SAW naiklah ke Sidratul Muntaha. Di langit yang pertama jumpa dengan Nabi Adam. Sampai ke langit yang ketujuh dengan jumpa dengan Nabi Ibrahim. Maka di situ Nabi Ibrahim di situ memberikan atau menyediakan 2 pilihan minuman. Yang di tangan kanan itu air susu, yang di tangan kiri air arak atau homer. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, silahkan engkau pilih minuman itu. Nabi Muhammad akhirnya memilih minuman yang berada di tangan kanan. Apa kata malaikat Jibril? Sudah benar engkau Muhammad, karena seandainya engkau memilih yang di kiri, maka kaummu, umatmu akan menghalalkan minuman Umar. Ya, alhamdulillah. Lalu Nabi Muhammad naik setelah langit ketujuh. Baginda Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril untuk jalan-jalan ke surga dan neraka. Pertama diajak ke surga. Kalau bicara surga nggak bisa satu SKS nih Pak. Ya, saya ngambil gambaran saja lah. Kata guru saya di kampung waktu saya MI kelas 3. Anak-anakku, kalau di surga itu, saya sepakat dengan Pak Ketua, perbanyaklah bersedekah ke masjid. Barang siapa yang membangun masjid, yang memakmurkan masjid, yang bersedekah kepada masjid, akan dibangunkan rumah di surganya Allah SWT. Banyak. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, kalau ada kotak infak lewat, kotak infak tadi ya, lewat. Di dompet ibu ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Mana yang dimasukkan? Cius yang 100.000. Paling cucunya yang 2.000. Masa tiket ke surga 2.000 sama dengan tiket ke Alamayang? Pak, Bu, sedekahlah. Sedekah ekstrim. Apa yang saran Pak Ketua tadi? Sedekah. Ya, tidak akan membuat kita miskin. Insya Allah. Banyak sedekah. Di surga itu Bapak Ibu, kata guru saya, rumahnya itu satu rumah
tingginya 70 lantai. Setiap lantai ada 70 kamar. Setiap kamar ada 70 tempat tidur. Dan setiap tempat tidur ada 70 bidadari. Ustadz, kalau saya perempuan tidak disebut bidadara, nggak sebut. Mohon maaf Bu ya. Disebutnya adalah pelayan. Tuh. Maka berlomba-lombalah untuk menuju surga. Setelah dari surga maka diajak ke neraka, Bapak Ibu. Di neraka baginda Nabi pertama melihat adalah, mohon maaf, ada seorang yang makanannya terbuat dari api. Anak ini tahu. Dari api dimakan dia, begitu dimakan langsung turun keluar lagi. Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, kenapa itu? Itu adalah orang yang selalu makan harta anak yatim. Ya, hati-hati. Lalu dilihat lagi, ada orang yang mohon maaf sekali, perutnya buncit. Perutnya buncit. Apa? Itu adalah orang yang selalu makan harta riba. Ada lagi yang setiap waktu dia menjulurkan lidahnya digunting-gunting sendiri. Kenapa itu? Ya Jibril, itu adalah orang yang selalu bergibah, selalu membicarakan aib orang lain, selalu ngomongin orang lain, berkata kasar sama suaminya dan lain-lain. Ada di sini yang kasar sama suami? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Bu, ibu kalau kemana-mana minta izin sama suami. Ya, izin dulu. Ustadz, suami saya di luar kota, pakai WA. Assalamualaikum, ayang embeb. Gitu. Kan romantis sama suami itu. Ini, assalamualaikum, bapaknya anak-anak. Masa bapaknya anak-anak? Nggak boleh. Yang romantis sama suami itu. Ya, panggillah, assalamualaikum Arjunaku. Lah, emang kenapa? Nggak boleh, Bu. Nanti dibawa sama suaminya, waalaikumsalam. Siapa? Isinya Arjuna tuh. Ya? Ya, gitu. Yang romantis sama suami. Ibu minta izin. Ibu keluar rumah, kalau tanpa izin suami, tidak ridho suami, maka dilaknat. Melawan suami. Ya? Tak boleh. Jangankan masuk surga, baunya surga juga nggak dapat. Paham, Bu? Tenang, Pak, saya bela bapak-bapak. Aman. Kita sama-sama laki-laki, Pak, ya. Lanjut. Setelah dari neraka dilihat banyak siksaan, dan riwayatnya adalah yang banyak di neraka itu kaum, tuh ngaku sendiri, Pak, kaum perempuan. Ustaz, emang nggak ada laki-laki? Banyak. Imbang-imbang juga. Ya. Nah, itu. Lanjutkan. Lalu Nabi Muhammad berjumpalah. Mohon maaf, ketika Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril akan berjumpa dengan zatnya Allah, maka malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, stop. Kenapa? Saya nggak akan bisa ikut ke sana. Emang kenapa? Ini alam malakut, alamnya malaikat, tak bisa saya kesana. Loh, kenapa? Kita kan dari Mekah bareng, sampai ke sini juga bareng. Terus kenapa nggak mau ikut? Ya Muhammad, kalau aku melewati alam malakut, maka sayapku akan gosong. Tak sampai. Ya? Tak sampai. Maka Nabi Muhammad berjumpalah dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa di Bukit Tursina mau berjumpa dengan cahayanya Allah, dia suruh buka sandal. Tapi Nabi Muhammad dipakai sandalnya. Maka turunlah perintah sholat. Ya, turunlah perintah sholat. Yaitu berapa? Yang pertama diperintahkan berapa? 50. Pak, Bu, bayangkan kalau 50. Bapak lagi dodos sawit, Allahu Akbar, sholat. Bapak baru makan, selesai makan, Allahu Akbar, sholat. Ibu baru goreng tempe, Allahu Akbar, sholat. Bayangkan. Maka ketika Nabi Muhammad
turun lagi, berjumpa dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, nggak akan sanggup umatmu 50 rakaat, minta keringanan kepada Allah. Maka Nabi Muhammad bolak-balik berkali-kali, sampailah dari 50 ke 25, 25, 10, dan akhirnya 5 rakaat, 5 waktu. Ya, 5 waktu. 5 waktu. Siapa yang tadi sholat subuhnya 4 rakaat? Ada di sini? Nggak ada. Sholat subuhnya 4 rakaat nggak ada. Ada kan, Pak? Ada. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, baru sholat subuh. Pak, Bu, izin. Orang terkaya di dunia itu nomor 3 adalah Bill Gates. Bill Gates ini yang punya Microsoft. Yang kedua Elon Musk. Bahkan Elon Musk diceritakan mau membuat chip yang akan ditanam di otak manusia. Jadi besok Bapak Ibu nggak usah buka Google, Bapak Ibu tinggal bilang, Google, cari ini keluar. Tapi ada orang yang terkaya nomor 1, yaitu orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Janjinya kan jelas, yaitu dunia dan isinya. Ya, begitu. Yuk kita sholat lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Sekali lagi. Ya Nabi, alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam salawatullah. Ini perintah sholatnya. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama ada kemudahan setelah kesulitan. Tadi begitu baginda Nabi dalam kesedihan, maka kemudahan. Itu. Apa kuncinya? Nanti di nomor 3, Pak. Yang kedua apa? Hati adalah hal terpenting dalam diri manusia. Jagalah hati, jagalah hati. Jagalah suami, jangan dikasari. Jagalah suami, itulah. Dengar, itu tadi curahan hati bapak-bapak. Pak, sama kita, Pak. Aman, Pak. Sekarang kita terdesak nih, Pak. Halo? Oke. Bapak Ibu, yang ketiga hikmahnya adalah jangan meninggalkan sholat. Sholat adalah amalan yang satu-satunya amalan yang dijemput langsung. Ya Pak? Jemput langsung. Maka masa amalan yang dijemput oleh baginda langsung kita meninggalkan? Kalau tertinggal, ya jangan lupa. Ya, Bapak Ibu, kenapa sebelum ajal mendekat? Karena kematian itu tidak mengenal tempat dan waktu. ولا حقا ولا عبدا ولا رئيسا ولا مرؤوسا ولا ملكا ولا مملوكا. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الامراض من اعداك. انه الموت الذي لا يحتجب عنه بالحجاب ولا يمتنع عنه بالعساكر. إنه الموت الذي يدركنا ولو تحصلنا منه في بروج مشيدة.
إنه الموت. قد لا تبتلى قبله ببعض، وقد لا يقع لك قصة تدل على قربه إليك، لكنه الموت يهجم عليك دون استئذان. الملوك يموتون، والرؤساء يموتون، والتجار يموتون، والفقراء يموتون، كل الناس. Bapak Ibu, kematian itu tidak mengenal tempat dan waktu. Tadi ada yang sedang olahraga dan lain-lain. Maka dari itu ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, Bapak Ibu, ingatlah Bapak Ibu bahwa sakaratul maut itu, ini gambaran saja Bapak Ibu. Ketika ruh kita tercabut, akan diperlihatkan dosa-dosa kita Bapak Ibu. Mungkin kita pernah bermaksiat, mungkin kita pernah berbuat sesuatu yang dilarang agama. Maka ketika sakaratul maut itu diperlihatkan. Air mata jangan luka, tak merubah cerita. Hanya hari jangan juga dalam rasa. Kita akan dibawa ke satu tempat Bapak Ibu, dikumpulkan di tempat tersebut. Setelah dari alam kubur kita akan dibawa ke tempat tersebut. Di situ kita akan menunggu antrian, menunggu giliran. Bisa 1 tahun, bisa bahkan ribuan tahun, tergantung nanti panggilan kita. Maka di situ kita akan menunggu. Setelah kita menunggu dan dipanggil, maka nanti Bapak Ibu kita akan diperlihatkan, ditimbang. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana takkan tiba-tiba. Air mata jangan luka, tak merubah cerita. Ini hanya gambaran Bapak Ibu, hanya gambaran ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang tadi. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, kenapa? Karena di surga, maaf di neraka itu mengantri. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أعوذ بالله
Baik Bapak Ibu, itu gambaran. Ya. Mudah-mudahan setelah melihat tayangan tadi kita lebih rajin lagi sholatnya. Ya. Nah, ingat Bu, lebih rajin sholatnya. Baik Bapak Ibu, untuk penutup. Nah, tapi sebelum itu saya ingin ada pertanyaan baru satu ya. Ustaz, berapa di ini Ustaz? Berapa pertanyaan? Terserah saya. Oke, mana yang perempuan? Anak yang perempuan. Tadi laki-laki sudah, yang perempuan. Untuk anak kami yang perempuan. Siapakah nama istri Nabi Muhammad yang wafat di tahun kesedihan? Yang perempuan. Bu, kalau ibu hadiahnya minyak goreng. Ya udah, apa nak jawabannya? Ya, apa jawabannya? Siti Khadijah 2, Pak. Pertanyaan ketiga untuk yang berdua nih. 1, 2, 3 yang kecil-kecil nih. Ya, sama yang itu tuh. Pokoknya 1, 2, 3, 4 tuh, yang 4 sama yang peci, yang bajunya ada gambar apa itu? Gambar bola. Pertanyaannya, pertanyaannya apa? Ustaz belum ngasih pertanyaan kok. Apa? Kok apa ya? Apa? Kok apa? Anak Ustaz gini. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siti, yang itu. Sini sayang, sini dulu. Masya Allah, luar biasa ini. Pak, Bu, dari tadi ditunggu nih. Saya kapan dapat hadiah nih? Asli saya tengok dari tengok tadi. Ya. Namanya siapa? Amar. Nama ini siapa tadi? Amar kan? Benar namanya Amar. Saya nanya kan namanya siapa? Amar, benar. Ada ayah bundanya? Mana tunjuk coba? Pulang. Oh, pulang. Ibunya ada? Ada, tapi juga pulang. Oh, tapi juga pulang. Masya Allah. Besok ajak ayah bundanya ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Oh iya, oke. Siapa nama ibu Siti, apa ibu baginda Nabi Muhammad? Siti apa tadi? Siti Aminah. Masya Allah. Siti Aminah. Tuh, anak kecil aja tahu. Ibu tahu nggak? Tahu lah, Ustaz. Tapi kalau ditanya, coba sebutkan 7 anak Nabi Muhammad, bingung. Oke, sayangku. Bang, nanti bagi sama Pak Ustaz ya. Hadiahnya di situ nanti. Ya, duduk dulu. Bingung dia. Duduklah saya. Oke, pertanyaan keempat untuk yang perempuan. Yang perempuan siap? Mentalnya luar biasa ini. Asli itu. Siap? Yang perempuan. Apa nama bukit yang disinggahi oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj? Jangan ibu-ibu, anak-anak. Nah, ini sudah yang belakang. Ibu kong kalingkong biar dapat minyak goreng katanya. Ada di belakang. Ini nih siapa nih? Yang kecil nih. Itu siapa? Apa? Apa sayangku jawabannya? Yang di pintu? Jawabannya saja. Bukit. Iya, yang karena ibu dulu yang jawab, maka pemenangnya yang di sana. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan tutup dengan doa. Ada izin Bapak Ibu, ada 3 air mata yang diharamkan menyentuh api neraka. Yang pertama, air mata Bapak Ibu berdoa kepada Allah karena Bapak Ibu melakukan dosa dan bertaubat. Yang kedua, air mata kerinduan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, air mata yang jatuh ketika ibu berdoa dan ibu mengharapkan jalan keluar dari masalah yang ibu hadapi ini. Bapak Ibu ya, yuk kita akan berdoa sama-sama. Silahkan tangannya ditampung, tundukkan kepalanya, boleh dipejamkan matanya. Silakan Bapak Ibu, kita akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Bapak Ibu, kita beristighfar.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Silahkan Bapak Ibu beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beristighfar, lalu Bapak Ibu ingat-ingat dosa. Bapak Ibu ingat-ingat dosa kita. Terutama ingat dosa meninggalkan sholat. Berapa kali dalam 1 tahun ini Bapak Ibu meninggalkan sholat? Coba diingat-ingat. Berapa kali dalam 6 bulan ini Bapak Ibu meninggalkan sholat? Dan berapa kali Bapak Ibu dalam 1 bulan ini meninggalkan sholat? Momennya tepat ini, Isra Mi'raj, menjemput sholat. Maka coba diingat-ingat Bapak Ibu, berapa dosa Bapak Ibu meninggalkan sholat. Ya Allah, Ya Rabb, pada malam hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat yang mulia ini, yang penuh keberkahan, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ya Allah. Untuk itu ya Allah, turunkanlah keberkahan kepada masjid ini, turunkanlah keberkahan kepada kampung ini, sehingga kampung kami menjadi kampung yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa kami. Ya Allah, Engkau ciptakan kami mulut yang seharusnya bertasbih, mulut yang seharusnya untuk membaca Al-Quran, mulut yang seharusnya untuk berkata-kata yang baik. Tapi kadang-kadang ya Allah, mulut ini suka berkata kasar, mulut ini suka bercarut, mulut ini suka bergibah, mulut ini suka membuka aib-aib orang lain ya Allah. Untuk itu ya Rabb, ampunilah dosa dari mulut ini. Ya Allah, Engkau ciptakan kami mata yang seharusnya melihat indahnya dunia, mata yang seharusnya untuk melihat indahnya ciptaanmu ya Rabb. Tapi kadang-kadang ya Allah, mata ini suka berzina, mata ini suka membuka hal-hal yang tidak baik, mata ini suka melihat hal-hal yang kotor yang ada di handphone. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa dari mata kami. Ya Allah, ya Rabb, Engkau ciptakan kami tangan yang seharusnya untuk membantu orang lain, tangan yang seharusnya untuk bersedekah, tangan yang seharusnya untuk membantu anak yatim dan fakir miskin. Tapi kadang-kadang ya Allah, tangan ini suka memegang benda yang haram. Tangan ini pernah mengambil benda yang haram. Tangan ini pernah menyentuh benda yang haram. Tangan ini pernah mengambil barang yang bukan milik kami ya Allah. Tangan ini pernah mengambil barang milik orang lain. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa dari tangan kami. Ya Allah, Engkau ciptakan kami kaki yang seharusnya melangkah ke masjid, ke musola, ke majlis taklim, ke tempat kerja yang baik. Tapi kadang-kadang ya Rabb, kaki ini pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Kaki ini pernah berjalan ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Untuk itu ya Rabb, ampunilah dosa dari kaki ini. Ya Allah, ampunilah dosa dari perut kami. Perut ya Allah, perut ini pernah kemasukan minuman yang haram. Perut ini pernah kemasukan makanan yang haram. Perut ini pernah kemasukan benda yang tidak halal. Perut ini pernah memakan harta riba. Perut ini pernah memakan harta anak yatim piatu ya Allah. Untuk itu ya Rabb, ampunilah dosa dari perut kami. Bapak Ibu, kita akan doakan kedua orang tua kita. Mohon nanti sebutkan dalam hati masing-masing. Ketika saya sebutkan nama ibunya, tolong sebutkan nama ibu kita dan bayangkan wajahnya. Ya Allah, ya Rabb, untuk kedua orang tua kami, ya Allah, terutama untuk ibu kami, silahkan Bapak Ibu sebutkan nama ibu kita masing-masing dengan binnya, dengan bintinya. Untuk ibu kami yang bernama, silahkan bayangkan wajah ibu kita Bapak Ibu. Ingat-ingat wajah ibu kita. Ya Allah, kalau seandainya ibu kami masih hidup ya Rabb, ampuni dosa-dosanya, panjangkan umurnya, mudahkan urusannya ya Allah. Ibu kami yang 9 bulan lebih mengandung kami dalam kandungannya. Ibu kami yang 9 bulan lebih mengandung kami dalam rahimnya. Ibu kami yang pernah bersimbah darah ketika kami dilahirkan ke dunia ini ya Rabb. Ibu kami yang pernah mempertaruhkan nyawanya demi kami lahir ke dunia.
dan ibu kami yang selalu meneteskan air mata ketika berdoa tengah malam ketika kami sakit, ya Allah. Tapi apa balasan kita? Tapi apa balasan Bapak Ibu? Kita pernah menyakiti hati ibu kita sendiri dengan ucapan kita, dengan akhlak kita. Ibu kita pernah kita sakiti, kita pernah membentaknya, kita pernah melawannya. Bahkan yang lebih luar biasa, ibu kita tidak akuinya. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami. Sekarang Bapak Ibu, kita akan doakan nama ayah kita. Untuk ayah kami yang bernama, ya Allah, seandainya ayah kami masih hidup, panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya ya Rob. Jadikan setiap tetesan keringat yang pernah jatuh ketika beliau mencari nafkah menjadi pahala kebaikannya ya Allah. Mungkin dulu orang tua kami, orang tua kita pernah lupa sholat demi mencari nafkah untuk kita. Mungkin ibu kita dulu pernah lupa mengaji karena sibuk mengurus kita waktu kecil. Maka kita doakan, ya Allah, untuk ibu kami, kedua orang tua kami, mudah-mudahan kalau masih hidup kami bisa ketemu di bulan suci Ramadan nanti, ya Allah. Ya Allah, seandainya ibu kami meninggal dunia, maka kami mohon kepada Engkau ya Rabb, jangan Engkau siksa di alam kuburnya ya Allah. Jangan Engkau himpit di alam kuburnya ya Allah. Jangan Engkau kirimkan ular berbisa yang akan melilit tubuhnya, merobek-robek. Jangan Engkau kirimkan kalajengking yang akan merusak tubuhnya ya Allah. Jangan Engkau kirimkan cacing atau belatung yang akan mengoyak-ngoyak perut tubuh kedua orang tua kami di alam kubur ya Rabb. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Jadikan kuburnya sebagai tempat terindah menunggu hari kiamat nanti ya Allah. Ya Rabb, pinta kami kepada Engkau. Kalau seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, pinta kami, maka kamilah nanti yang akan memandikan terakhir kalinya ya Allah. Seperti dulu orang tua kami memandikan kami waktu kecil, ribuan kali memandikan kami waktu kecil. Maka izinkan ketika orang tua kami meninggal dunia, maka kami yang akan memandikannya ya Allah. Ya Rabb, seandainya nanti orang tua kami meninggal dunia, maka kami akan memakaikan bajunya, kain kafannya. Seperti dulu orang tua kami memakaikan baju di waktu kecil. Dan kami yang akan menyolatkannya. Seperti dulu orang tua kami mengajarkan, mengarahkan, memerintahkan kami sholat. Nak, sholat nak. Maka itu pula yang akan kami lakukan ketika orang tua kami meninggal dunia. Dan kamilah yang akan menidurkannya, mengantarkan ke kuburannya. Seperti dulu kami ditidurkan waktu malam ya Allah. Ya Allah, ampunilah suami kami. Ampunilah istri kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak kami anak-anak yang hafiz Quran, hafizul Quran. Jadikanlah rumah tangga kami yang luar biasa. Untuk itu ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, pinta kami untuk saudara kami, untuk tetangga kami yang hadir di masjid ini ya Allah. Jadikanlah mereka tetangga kami di surgamu nanti ya Allah. Jadikan mereka saksi bahwa kami pernah beribadah di masjid ini ya Rabb. Rabbana jalanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak Ustadz kenapa nangis? Ingat dosa. Iya. Pernah dosa sama bundanya. Pernah berbohong sama bundanya. Iya. Sama ayahnya. Nah Ustadz kenapa? Punya dosa sama ayah bundanya. Iya. Bapak Ibu, mudah-mudahan air mata yang Bapak Ibu jatuhkan malam ini
menjadi saksi di yaumil akhir nanti, di yaumil mizan, bahwa kita telah mengakui dosa-dosa kita. Mudah-mudahan air mata yang jatuh pada malam hari ini menjadi pemberat amal kebaikan kita di yaumil mizan nanti. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami sendiri. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.